warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dengan saya M. Ramadan dan sebelah saya rekan saya Juanda. Saya Muhammad Aji Rasyabarona dan saya Teguh Imana. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Apa itu demokrasi Pancasila? Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Berbeda dengan demokrasi liberal yang mengutamakan kebebasan individu secara mutlak atau demokrasi sosial yang menegakkan kepentingan kolektif secara total. Demokrasi Pancasila mengintegrasikan kedua aspek tersebut secara harmonis. Demokrasi ini memandukan kebebasan individu, persamaan hak, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap nilai moral dan etika yang bersumber dari budaya bangsa. Demokrasi Pancasila juga merupakan wujud konkret dari konsep kedaulatan rakyat. Rakyat yang hanya diberi hak untuk memilih pemimpin, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan, toleransi, dan kehidupan bernegara yang berkeadaban. Pelaksanaan demokrasi dilakukan melalui mekanisme perwakilan, permusyawaratan, dan penghormatan terhadap hukum. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila menjunjung tinggi prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab, serta kepentingan individu dan kepentingan bersama. Yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki sejumlah prinsip utama yang menjadi landasan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu yang ke-1, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 1945. Berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara ada pada rakyat, tetapi pelaksananya harus mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hak asasi manusia dijunjung tinggi, tetapi tetap diimbangi oleh kewajiban moral dan sosial. Yang ketiga, keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat, bukan dominasi suara mayoritas semata. Berarti bahwa dalam demokrasi Pancasila, keputusan diusahakan dicapai melalui diskusi bersama hingga semua pihak sepakat. Dan yang keempat, pemerintahan berdasarkan konstitusi, bukan kekuasaan absolut. Berarti bahwa pemerintahan menjalankan kekuasaan sesuai aturan hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang 1945. Yang kelima, pemilu dilaksanakan secara bebas, jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia. Yang keenam, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai landasan utama dengan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok manapun. Dan yang ketujuh, terdapat keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara sehingga hak pribadi tetap dihormati tanpa mengabaikan tanggung jawab bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, ciri-ciri demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi Pancasila menempatkan nilai ketuhanan sebagai fondasi moral dalam melaksanakan kehidupan demokrasi. Dalam konteks ini, kebijaksanaan publik harus mencerminkan etika moralitas sejalan dengan nilai keagamaan. Dan yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan menjadi dasar penting dalam demokrasi. Hal ini diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia tanpa diskriminasi, proses politik yang dijalankan secara beradab. Dan yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Demokrasi Pancasila menempatkan persatuan nasional sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, pengambilan keputusan politik tidak boleh menimbulkan pemecahan atau konflik horizontal. Dan yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini merupakan inti dari demokrasi Pancasila. Implementasi meliputi pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini diwujudkan melalui upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, menjamin pemeratan pembangunan secara nasional. Yang keempat, implementasi
Demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara. 1. Bidang politik, pemilu yang jujur, adil, bebas, dan berintegritas. Peran DPR sebagai wakil rakyat, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Bidang hukum, penegakan hukum tanpa diskriminasi, perlindungan HAM. Supremasi hukum. 3. Bidang sosial dalam budaya, penguatan toleransi, penghormatan terhadap keragamaan budaya, penolakan terhadap ujaran kebencian. 4. Bidang ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan UMKM, dan pengurangan kesenjangan. Kesimpulan, demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai 5 sila Pancasila. Sistem ini mendepankan moral, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan sosial. Ciri-ciri. Sekian dari hasil presentasi kami kelompok 7, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.